Di sini ada balok ditarik dengan gaya F sama dengan 12 Newton. Balok berpindah sejauh 4 meter. Kita dapat gaya F12 perpindahan 4 meter. Tentukan usaha yang dilakukan gaya pada kotak tersebut. Berarti diketahui F atau gaya 12 Newton, S atau perpindahan 4 meter, dan ditanya adalah W atau usaha. Jadi rumusnya W itu adalah F kali S. Berarti F nya ini 12, ini S nya 4. Jadi jawabannya adalah W itu 48 Joule. Sangat gampang. Sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya F sama dengan 80 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 720 Joule, hitunglah besar perpindahan balok. Maka diketahui F itu 80, W itu 720 Joule. Ditanya perpindahan berarti S. Maka ya kita tahu dari yang nomor 1 tadi W itu F kali S, maka untuk cari S adalah W per F. Maka S itu adalah W nya di sini jelas 720. Nah di sini F nya 80. Nah ini 0 sudah habis kita coret, tinggal 72 dibagi 8 berarti tinggal 9 meter. Ya kayaknya yang dua nomor awal ini masih gampang. Kita lanjut, dua buah gaya masing-masing F1 10 Newton, F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Nah ini kotak, yang satu ini dorong dengan gaya 5 Newton, yang satunya ini adalah narik dengan gaya 10 Newton. Maka kalau kita lihat mereka berdua ini searah, jadi mereka itu nanti resultannya atau F totalnya ditambah. Jelas karena searah, mereka berkolaborasi untuk mendorong kotak ini. Jika benda berpindah dari kanan sejauh 5 meter, pindah ke kanan maksud saya, tentukan usaha yang dilakukan. Oke, berarti tinggal F1 10, F2 5, jaraknya atau perpindahannya itu 5 meter. Tinggal ditanya W. Jawab. Kita tentukan dulu gaya totalnya, karena ini searah berarti ya ditambah aja F1 tambah F2. 5 tambah 10 adalah 15 Newton. Maka selanjutnya W itu adalah F total kali S. Maka rumusnya termodifikasi karena gaya yang bekerja di sini itu kita namakan ganti dengan F total. Ini kita masukkan ke sini nanti. Maka W itu adalah 15 kali 5. F totalnya 15 dari sini. Nah, ini S 5 meter. Nah, dari soal ini kita pasang di sini, berarti W itu adalah 75 Joule. Itu adalah cara ngerjakan untuk dua gaya yang bekerja pada satu benda dengan gaya tersebut satu arah atau berkolaborasi untuk mendorong benda tersebut. Dua buah gaya masing-masing F1 15 dan F2 7 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada lantai, di atas lantai, berpindah sejauh 6 meter. Namun di sini kita harus tahu mereka tidak berkolaborasi tapi berlawanan. Berarti nanti yang satu di sini 15, yang satu di sini 7.
secara logika ya nanti pasti F totalnya itu ya yang besar akan kita kurangi dengan yang kecil, atau pakai logika yang plus itu ke kanan, yang min ke kiri juga boleh, karena min sama plus itu kalau di fisika adalah arahnya. Kalau kita anggap plus itu ke sana, maka minus ke sini. Kalau kita anggap ke sini plus, maka yang sini adalah minus. Jadi minus sama plus kalau di fisika itu adalah arah, bukan sebuah nilai hutang kayak perumpamaan di matematis. Oke, kita next. Diketahui F1 itu 15, F2 min 7. Di sini yang arahnya ke sini kita tulis min ya, biar ada beda dengan yang di sini. Kita next. Kenapa min? Karena arahnya ke kiri. Boleh kita pakai pengandaian ini, boleh. Atau S sama dengan di sini 6 meter. 6 meter di sini karena di sini ada berpindah ke kanan sejauh 6 meter, maka S atau perpindahan adalah 6 meter. Maka ditanya W atau usaha, maka F totalnya memang secara logis matematis itu tetap plus, tapi nanti F2 kan nilainya minus, kita pasang di sini. Oke, 15 kurangi 7 adalah 8 Newton. Maka tentu untuk nyari W itu sama dengan soal sebelumnya. W itu adalah F total dikalikan dengan S. W itu adalah 8 dikali 6. Maka W adalah 48 Joule. Oke, 8 ini kita ambil dari sini, 6 kita ambil dari sini. Kayaknya ini juga gampang ya. Yang penting kita nggak salah ini tandanya ini, karena yang ke sini kita anggap min, yang ke sana kita anggap plus, beda arah. Usaha total yang dilakukan oleh dua buah gaya F1 dan F2 pada sebuah benda adalah 120 Joule. Perhatikan gambar berikut. Sini F2, sini F1. Oke, yang kayaknya ini yang dicari nanti, Pak. Betul. Nah, ini enggak tahu, tapi tiba-tiba di sini ada perpindahan 5 meter. Kita juga dapat bahwa di sini usahanya 120. Nah, karena kan soal itu nggak selalu yang ditanya, kalau usaha dan energi ditanya usaha itu kan nggak mesti ya, bisa jadi nanti F-nya, bahkan bisa jadi S-nya atau perpindahan yang terjadi. Oke, diketahui di sini F136 kita ambil dari sini, W itu 120 Joule. Nah, kita ambil dari sini usahanya, kemudian S perpindahannya 5 meter. Maka ditanya F2. F2 itu berarti adalah sini, kita kembalikan ke rumus asal dulu. W itu adalah F total dikali S, atau F total adalah W per S. Maka F total itu W-nya di sini 120, S-nya adalah 5. Oke. Seperti ini saya tulis kembali, tinggal 120 bagi 5 itu ketemu 24 Newton. Oke, kita apa ini 24 Newton. Oke. Maka kita kembali ke rumus bahwa F total seperti yang penjelasan yang sebelumnya itu adalah F1 tambah F2. Maka F total adalah di sini 24, F1 di sini 36, di sini F2. Maka bisa kita balik begini. Ini 36-nya pindah ke sini, jadi min 36, maka 24 min 36. Maka F2 adalah tentu adalah minus 12 Newton. 24 kurangi 36 tentu kurang 12. Karena arahnya ke kiri, sumbu X negatif ya. Jadi kita buat kesepakatan kalau ke sumbu X positif yang nilainya positif. Kalau sumbu negatif ya nanti hasilnya angkanya, nilai value-nya itu negatif. Oke, kita next. Nah, sekarang kita beranjak ke energi. Nah, habis nanti usaha, energi, kemudian
penerapan pada keduanya. Jadi kombinasi antara usaha dan energi itu seperti apa nanti persoalannya. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohon, ketinggiannya 5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dari energi potensial. Ketahui M 2,5 G, ini ya gravitasi, ini ketinggian, H dari kata height 5 meter, gravitation mass. Gampang kok ini. Ditanya EP, rumusnya energi potensial itu adalah apa? EP adalah MGH, M nya 2,5, G nya 10, hanya 5. Ya tinggal 2,5 kali 10, nanti komanya jalan ke sini 1, habis. Dari 25 kali 5 adalah 125 Joule. Sebuah mobil memiliki massa 400 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Diketahui massa 400 kg, kecepatan atau V, velocity 25 meter per sekon. Maka ditanya EK atau energi kinetik. Jawab, karena yang ditanya energi kinetik, maka ya kita harus ingat rumus energi kinetik, EK setengah M V kuadrat, atau EK setengah kali M nya 400, V kecepatannya 25, ini kuadrat ya, ini kuadrat. Maka ini kita coret 4 sama 2, itu berarti kan tinggal 200. Ini 25 kuadrat ya 625, bisa diapalin ya kalau yang kayak gini. Nah ini tinggal 200 kali 625, hasilnya adalah ini nih, caranya gini, 2 kali 625, atau gini, 2 kali 6 kan 12. Nah 2 kali 25 itu 50, ini nolnya 2 dipasang di sini. Kalau nggak mau pakai kalkulator kayak gitu, saya ulangi, jadi 2 kali 6 itu kan 12, 2 kali 25 itu 50. Oke, jadi 1250, ini nolnya 2 kita pasang di sini. Akhirnya ketemulah jawaban berapa ini? 125.000 Joule. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilemparkan vertikal ke atas. Oh, ini awalnya kita lempar. Kecepatan awalnya 40, akhirnya kan terbang ya, benda kita lempar ya terbang. Bila percepatan gravitasi G 10, oke, energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter. Ini kita lempar. Nah kita harus nentuin energi kinetik benda saat melayang 20 meter. Oke, diketahui pasti M1 kg, V0 40 meter per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon. H ketinggian yang akan kita cari adalah 20 meter. Oke, kayak gitu. Oke, ditanya EK, jawab, karena yang ditanya energi kinetik ya, cara yang bisa kita gunakan adalah rumus ya ini, pakai teori energi mekanik. Oke, atau EM itu kan EK plus EP, maka EK itu kalau kita tetap di sini, ini EP kita pindah ke sini nanti kan min, jadi EM min EP sama dengan EK. Jadi kenapa energi mekanik? Karena energi mekanik itu selalu sama di tiap posisi. Besar energi mekanik selalu sama di setiap posisi, di setiap waktu. Oke, energi potensial itu kan EP sama dengan MGH. Oke, EP adalah 1 kali 10 kali 20. Ini yang kita maksud adalah H20 ya. Karena ini yang kita bahas adalah ketinggian saat dia 20 meter. Oke, massa 1, G gravitasi adalah 10. Oke,
Berarti di sini kita harus nyari ini. Jadi untuk nyari EK itu kita harus mikirin ini, EP dan juga EM. Oke, tentu di sini EP ketemu adalah 200 Joule. Sekarang energi kinetik, kita nggak mungkin pakai rumus ini. Kalau pakai rumus ini, faktor ketinggian nggak kepake lagi. Oke, kita nggak tahu berapa kecepatan benda saat ketinggian 20 meter dari tanah. M-nya ada, V-nya nggak tahu. Jadi kita nggak bisa pakai rumus ini. Nah, berarti kita harus mengingat beberapa rumus di GLBB vertikal kalau ini. Oke. Tentu kita tentukan dulu berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai. Kenapa harus ketinggian maksimum? Karena di situ, oke, kita kembali dulu logikanya. Kenapa kita harus mencari ketinggian maksimum dulu? Karena dengan kita tahu ketinggian maksimum dulu, kita tahu besarnya EM. Nah, kenapa bisa tahu besarnya EM? Karena ketika ketinggian maksimum EK-nya bernilai 0. Nah, ini 0, ini ada, nanti EP-nya juga ada. Ada dari mana? Dari rumus MGH. Kalau bingung dengan penjelasan saya, nanti ini kita lihat ini dulu aja deh. Oke. Loh, kenapa kita nggak langsung aja cari energi kinetiknya? Oke, kalau pakai rumus ini ya nggak tahu kan tadi. Oke, kita tentukan dulu berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai untuk mencari EM. Oke, kita pakai rumus GLBB ya, masih harus kita ingat-ingat. Oke, saya ulangi lagi ya tadi, kenapa kita harus mencari EM dulu. Nah, kalau misalkan di ketinggian maksimum energi kinetik kan nilainya 0 di teori-teori GLBB vertikal itu kan benda ketika pada ketinggian maksimum kecepatannya 0. Ketika kecepatannya 0, otomatis EK-nya 0, EM-nya ada, EP-nya pasti nanti ujung-ujungnya sama dengan EM. Ini ketika di ketinggian maksimum ya, bukan di ketinggian yang 20 tadi. Oke, kita lanjutkan dulu, kita cari Hmax. Ternyata Hmax itu ketemu ini 40 kuadrat itu 1600. Ini 2 pasang sini, 10 pasang sini. 0 dicoret, 16 bagi 2 adalah 8. Ini ada 0 sisa 1, 80 meter. Baik, ini ada bola, kita lempar tadi dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Nah, di sini di ketinggian 20, kemudian sampai puncak di ketinggian 80. Oke, di sini EK sama dengan EM min EP. Oke, kita sebutkan lagi, kita jelasin lagi biar paham. Di posisi ini kita nggak tahu nilai EK dan EM. Ya, yang kita tahu hanyalah EP. Sedangkan di atas kita tahu EK sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena ketika di puncak, dia ada di puncak ya, tentu di situ berlaku V sama dengan 0, kecepatan sama dengan 0. Ketika kecepatan 0, maka energi kinetiknya 0. Kita hanya nggak tahu besarnya EP dan EM. Sebenarnya bisa dicari juga sih, sebenarnya EP bisa dicari. MGH, EM nanti bisa dicari. Karena oke, kita lanjut aja deh. Pada ketinggian 80 ini kita cari, baru kita cari. EK itu sama dengan EM min EP. Kita tahu kan ya. Ini bisa kita balik tadi, EM itu sama dengan EK plus EP. Jadi kita lihat ini aja dulu dari rumus yang tadi. Maka EK itu sama dengan EM min MGH max. EP itu kan MGH. Nah, karena di sini yang kita bahas pada ketinggian 80 itu kan kita pakai hanya Hmax, bukan H yang 20. Oke, kayak gitu. Maka di sini EK 0 ya, penjelasannya tadi udah, dia di ketinggian maksimum dia tidak berkecepatan. E sama dengan EM min 1, M-nya ini 1, G-nya itu 10, Hmax-nya 80. Oke, maka EM-nya adalah kita tinggal hitung ini yang semua ini kita pindah ke sini jadi plus, maka EM-nya ketemu 800 Joule di ketinggian ini. Tapi di sini EM pasti di setiap ketinggian sama, sudah saya jelaskan di awal. EM itu di setiap ketinggian dan setiap waktu nilainya sama pada kejadian yang sama. Oke, ini bisa kita pakai nanti EM sama dengan 800. Baik, kita tulis lagi. Oke, M1 V040 G10 H20, Hmax-nya 80 meter.
Oke, seperti ini tadi kejadiannya. Kita angkat lagi. Ini EK sama dengan EM min EP, kita nggak tahu besarnya EK dan EM. Di sini EK sama dengan 0. Tadi sudah dari perhitungan kita dapat EM sama dengan 800 Joule. Oke. Sekarang kita tinjau pada ketinggian 20 meter. Di sini EM-nya 800 Joule. EM di setiap waktu dan situasi posisi itu nilainya sama. Oke, kita pakai rumus ini. EK itu sama dengan EM min EP. EM-nya itu adalah berapa tadi? 800 Joule. EP adalah 1 kali 10 kali 20. M-nya 1, G-nya 10, di ketinggian 20, ya 20 meter. Oke, tinggal kita hitung aja. EK adalah 800 min 200. EK itu ketemu 600 Joule. Jadi sebenarnya ini gampang sih, cuma tadi saya jelasin logikanya, kenapa nggak kita cari EK-nya langsung, ya nggak bisa. Kan kita nggak tahu kecepatan di situ berapa. Oke, kayak gitu. Jadi kita harus tahu logikanya satu-satu. Nah, atau nih silakan dinikmati dulu logikanya. Oke, ketemulah 600 Joule. Oke, kita lanjut. Sebuah meja masanya 10 kg. Mula-mula diam di atas lantai licin. Diam. Didorong selama 3 sekon, bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per sekon. Wih, ini dorongnya banter banget ini. Percepatan 2 meter per sekon. Bayangkan ini dalam 1 sekonnya itu ada pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. 2 meter per sekon itu sudah cepet loh. Kalau untuk dorong meja, bayangkan 1 detik kita dapat 2 meter. Wih, ini suas banget. Gak tahu meja apa yang 10 kg meja mini mungkin nih. Terus diangkat di bawah lari. Maka diketahui M10 T3A2 V0 ini nggak ada di sini, tapi memang sejak awal kan kita dapat status bahwa dia itu diem ya. Kita tulis aja V0 sama dengan 0 meter per sekon karena benda diam. M10 nggak ada masalah, T3 kayaknya nggak ada, A2 juga nggak ada. Ini ditanya usaha W, jawab W itu kan F kali S. Masalahnya di sini lah, masalahnya timbul lagi, kita nggak punya F dan S ya. Kita cari dulu nilai F-nya. F itu apa? M kali A. 10 kali 2. M-nya 10, A-nya 2. Oke, maka F itu adalah 20 Newton. Oke, F ketemu. Sekarang kita cari S. S itu adalah dari rumus GLBB, karena di sini terjadi gerak lurus berubah beraturan. Apa tandanya? Kita punya namanya A. Pakai rumus ini V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya itu adalah 0, T-nya itu adalah 3. Plus setengah ya setengah. A itu 2, T-nya itu 3, kita kuadratin. Ya tinggal ini 0 kali 3 ya 0. 2 sama 2 habis. 3 kuadrat 9. Oke, S-nya ketemu 9 meter. Oke, S ketemu. Maka besarnya usaha bisa kita tentukan dengan rumus ya W sama dengan F kali S lagi. 20 kali 9. Oke, berarti tinggal 180 Joule. Oke, kita kasih dingdung-dingdung seperti Ultraman. Berarti ini bisa kita modifikasi nanti ini. F-nya berarti MA dikali ini sebanyak ini. Itu. Oke, nah ini penerapan yang kemarin ada hukum Newtonnya dikit-dikit, ada vektornya, karena ini kita tarik dengan suatu sudut 37 derajat. Nah, agak seru lagi. 120 Newton, sudutnya 37 terhadap arah horizontal kayak gini. Di sini balok bergeser 10 meter. Usaha yang dilakukan balok sebesar berarti diketahui F120
S-nya 10, alfanya 37. Nah, ini awalnya benda diam. Oke. Awalnya benda diam, kita anggap diam karena nggak ada keterangan dia awalnya gimana ya. Udah, kita anggap diam. Oke, berarti ditanya usaha. Jawab W itu bisa jadi apa? Fs cos alpha, karena yang kita pikirkan F itu yang ada di sini. Nah, kalau di sini F cos alpha, yang di atas nanti F sin alpha. Oke, kayak gitu ya. Yang diperhitungkan adalah gaya tarik yang sejajar dengan bidang kayak gini. Fs cos alpha, F-nya 120, S-nya itu adalah 10, cos alpha berarti cos 37. Oke, ini ya. 120, 10 cos alpha. Ini alfanya 37, kita tinggal pasang. Maka W adalah 1200 kali 4/5. W adalah 4800 per 5. Ini kali ini sama dengan 4800. Oke, hasilnya adalah 960 joule. Jadi jangan sampai dilupakan ilmu-ilmu yang sudah didapat, karena itu terus diterapkan dalam pembelajaran fisika yang akan datang. Oke, balok bermasa 2 kg berada di atas permukaan. Awalnya dari diam, kemudian dipercepat hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Wow. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon usaha. Oke, kita ketahui A-nya 2, T-nya 5, M-nya 2. Oke, ditanya, oke, A ini dapat dari mana? Dari sini ya, percepatan. T itu waktu dari sini, M itu dari sini. Balok bermasa. Oke, ditanya berarti usaha W. Maka jawab W itu F kali S. Nah, kembali lagi kita dapat masalah, kita nggak punya nilai F dan nilai S. Kita hanya punya A, T, sama M. Maka usaha itu bisa jadi apa? Perubahan energi. Atau W itu delta EK. Awalnya diem, ya, awalnya diem. Ini kondisi diem, awalnya diem. Kita percepat. Nah, di sini. Awalnya diem, ada perubahan kecepatan, berarti mestinya ada perubahan energi kinetik karena ada perubahan nilai V, nilai kecepatan. Oke, di situ maka delta EK adalah EK2 min EK1 setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Ini kayaknya gampang. Oke, berarti ini setengah M ini sama, ini juga sama. Bisa kita keluarkan kayak gini, rumusnya akan termodifikasi jadi lebih cantik. Oke, kita mempunyai nilai V1 karena kita tahu awalnya benda tersebut diam. Ini ya, bendanya diam, sehingga V1 sama dengan 0. Oke, V1 ini nanti 0. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai V2? Oke, ini kita tulis lagi biar ingat. Kita kembali ke rumus GLBB. Apa? VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke, kita harus cari V ketika ada di sini, ketika pas 5 sekon. Atau dari ini bisa, dari sini bisa. Kira-kira kita pakai yang mana nanti ya? Ya pakai inilah. VT sama dengan V0 plus minus AT. Karena di sini kan A-nya ada, T-nya ada, V0-nya tadi 0. VT yang kita cari ini, ya gitu. Kemudian kita next. Oke, VT sama dengan V0 plus minus AT, atau VT itu sama dengan V0-nya 0 plus A-nya di sini 2, T-nya 5. Tinggal kita pasang VT sama dengan 10. Kita next. Besarnya usaha bisa kita tentukan dengan rumus. Nah, ini rumus yang tadi kita pasang lagi. Oke, kita tulis ini setengah ya, setengah M sini 2. Kita pasang sini 2. Sini 10 dari mana? Dari sini tadi V yang sudah kita cari. VT adalah V ketika waktu T. Yang dimaksud ini adalah 5 ketika T-nya 5. Nah, kita pasang di sini. Kemudian V1-nya 0. Dari mana? Di sini dari benda pada kondisi diam. Jadi gampang ya.
2 sama 2 kita coret, maka tinggal 1 kali 100, W usaha adalah 100 Joule. Jadi kita bener-bener harus memikirkan soal ini bukan enaknya ya, pakai konsep apa ini untuk menyelesaikannya, apakah energi, GLBB, vektor, hukum Newton, dan lain-lain ya, semuanya kita pakai lagi. Jadi ilmu yang didapatkan dahulu kepakai terus hingga sekarang. Next, benda ini ada bendanya itu di apa ya, di bidang miring. Di bidang miring kita angkat ke atas, tapi ada sudut di sini 37. Nah, seperti apa nanti ngitung usahanya? Oke, diketahui alfa 37 derajat, S ini jarak 10, M itu 10. Nah, dari soal ini 10. Ditanya usaha W, maka W itu F kali S. Nah, kembali masalahnya kita nemu lagi, kita nggak tahu nilai F. Atau berarti kita bisa gunakan rumus usaha adalah perubahan energi, W delta EP. Kenapa delta EP? Karena ada perubahan ketinggian dari ketinggian 0 dari tanah hingga ketinggian, nggak tahu ya. Nanti kita harus hitung nih ketinggiannya ini berapa. Nah, W itu EP2 kurangi EP1 atau MGH2 min MGH1. M-nya tetap, G-nya tetap, yang berubah adalah jelas di situ ketinggian. Dari ketinggian awal di sini 0 dari tanah sampai ketinggian tertentu yang harus kita hitung dulu. Ya, rumus termodifikasi jadi ciamik. Oke, kita mempunyai nilai H1 karena kita tahu awalnya benda tersebut berada di dasar tanah. Oke, H1-nya 0. Nah, sekarang nilai H2. Pakai konsep apa nih nggarnya? Ya, tentu konsep vektor ya. H2 adalah 10 sin 37. Oke, kalau di sini sudutnya, kalau ke sini tuh cos kan biasanya, yang ke sini adalah sin. Oke, 10 sin 37, sin 37 itu 6/10. Oke, H2 sama dengan ini 10, kita coret. Maka H2 ini ketinggiannya adalah 6. Maka ngerjainnya udah ketemu nih, gampang. 10 kali 10 kali 6. Jelas ya, ini M-nya 10, ini M di sini 10, G-nya di sini G gravitasi ya 10 lah. H2 ketinggian yang sudah kita dapatkan di sini 6. Maka hasilnya adalah 600 Joule. Oke, kita ding-dong seperti Ultraman. Oke, perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan S berikut. Ini F, ini S. Tentukan besarnya usaha hingga detik ke-12. Berarti nanti usaha dari sini ke sini. Oke, kalau seperti ini jelas usaha itu mestinya adalah luas grafik ini. Oke, kita bahas. Ini ya. Luasan antara grafik Fs dengan sumbu S. Jadi luasan ini nanti yang harus kita hitung, karena ini kita mintanya adalah usaha hingga detik ke-12, nggak ditentukan awalnya, berarti kita anggap aja dia dari detik ke 0. Dari sini ke sini kita hitung sapuan ini. Oke, W berarti apa? Panjang atas tambah panjang bawah dibagi 2. Rumus apa ini namanya? Trapesium ya, trapesium. Oke, panjang atas di sini 9, dari mana 9? Dari 0 sampai 9. Nah, oke, panjang bawah dari 0 sampai 12 ya, 12 dibagi 2, tingginya adalah 6. Oke, 9 tambah 12 itu 21, bagi 2, 6 bagi 2 nanti ya. Oke, betul kayak gitu. Berarti 6 bagi 2 ketemunya adalah 3 di sini. 21 kali 3 tentu adalah 63 Joule. Jadi kalau ada grafik kayak gini ya, grafiknya kayak gini, kemudian kita disuruh nyari usahanya, berarti adalah luasan dari
yang dimaksud. Kalau ini 0 sampai 12 ya ini 0 sampai 12. Kalau mintanya misalkan dari detik ke 6 sampai 12 ya kita harus buat di sini sapuan dari 6 sampai 12. Nah, kita harus lihat kondisi yang memintanya gitu. Soalnya minta gitu ya kita kasih segitu. Kayak orang beli jagung 1 kilo ya kita kasih sekilo. Ya jangan kurang jangan lebih ya. Nah, bagusnya seperti itu. Kalau kelebihan ya keuntungan kita makin sedikit. Kalau kekurangan ya kan nggak jujur akhirnya. Oke, kita next. Nah, sebuah mobil bermassa 4000 kilo. Nah, ini karena ini truk ya, bukan mobil lagi, ini truk. Bergerak dengan kelajuan 108 km per jam mendekati lampu merah. Wow, berarti ini mungkin, tapi tol ya, tapi tol kan nggak ada lampu merah ya. Tapi anggap aja lah ini apa, jalan kosong lah gitu, jalan yang sangat sepi sampai melaju 100. Oke, tentukan besar gaya pengereman yang harus dilakukan agar mobil berhenti di lampu merah yang saat itu berjarak 100 meter dari mobil. Wow, amazing ya. Jadi ini akan banyak konsep yang kepake. Satu, GLBB ada pengereman. Kemudian di sini bisa pakai apa ya? Oke, kita lihat aja lah. 180 km per jam, tentu ini harus kita ubah ke meter per sekon. Nah, ini pakai konsep besaran satuan. Lumayan lah ini. Oke, ubah dulu 108 km per jam menjadi meter per sekon. Oke, kayak gini. Oke, kilometer ke meter adalah dikali 1000, jam ke sekon adalah dikali 3600. Maka sejatinya, oke, gini. 108 dibagi 36 itu kan berapa? 3 ini dikali 10, berarti tinggal 30 meter per sekon. Oke, ketemu. Berarti V0 nya kecepatan awalnya nanti 30 ini. Nah, yang ditanyakan kok gaya ini. Nah, kita kumpulkan apa yang diketahui dulu. M, V2, V1, S100. Baik, kita kumpulkan apa yang sudah diketahui dahulu. Di sini M 4000 kilo, V2 30, ini dari perhitungan yang tadi ya. V1 nya 0, S nya 100. Kita kumpulkan rumus-rumus yang mungkin sesuai dalam materi usaha. Kita dapat rumus ini, dan ini. Oke, yang dicari adalah F kan tadi, F yang dicari. Oke, berarti kita butuh rumus yang ada F-nya ini. Oke, kita centang. Tapi di sini nggak ada F kali S, tapi kan nggak ada W. Maka W kita bisa cari dari yang mana ini? Di sini ada V2, V1. Nah, maka rumus yang ada V2, V1 yang akan kita pakai. Jadi kita akan mengkombinasikan rumus yang ini dan ini. Oke, gitu. Yang ini kenapa nggak kepake? Ya, karena nggak ada yang diketahui ini. Kita nggak tahu nilai H2-nya. H1 juga nggak tahu. Oke, kejadian yang tadi cocok dengan dua rumus ini. Baik, kita tinggal kerjain aja, substitusikan F kali S sama dengan setengah M kali ya F2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka tinggal F sama dengan F kali 100 sama dengan setengah kali 4000 kali 30 kuadrat min 0. Oke, ini dari mana ngambilnya? S nya itu dari sini. Cara M nya ini M. Oke, V2 ini ke sini. V1 nggak ada 0. Ini tinggal kita permainkan angka-angka ini, setengah di ini 4000, ini setengah, jadi tinggal 2000. Nah, di sini 2000, di sini nolnya 2, sini sama 100, habislah dia. Tinggal 20 kali 900 adalah 18.000 Newton. Jadi kita harus pinter-pinter kira-kira ini pakai rumus yang mana ini ya, modifikasi yang mana yang akan kita pakai. Nah, seperti itu. Kita harus pandai-pandai untuk memilih rumus untuk menyelesaikan suatu persoalan.
Oke, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil. Martil itu apa ya? Ya, mungkin ini suatu yang berat lah. 10 kg dari ketinggian 50 cm. Ya, dari sini ke sini 50 cm. Bila gaya tahan rata-rata tanah, ya namanya tanah kan ya bisa aja dia menahan sesuatu kan. Kalau kita kita pacul kan nggak mungkin kita itu bisa mengambil tanah tapi kita maculnya itu ndak keras, harus ada suatu gaya yang bernilai tertentu untuk mengambil tanah tersebut. Kalau kurang dari nilai itu pasti ya tanahnya tetap nggak terambil, kira-kira kayak gitulah. Logikanya seperti itu. Oke, banyaknya tumbukan martil. Nah, ini harus kita tumbuk berapa kali agar agar tongkat menjadi rata dengan tanah. Jadi ini harus sampai nggak kelihatan, sampai rata dari tanah. Oke, sebenarnya ini soal yang antara logis dan enggak, karena nanti setiap tumbukan ini otomatis ketinggiannya bola ini akan berubah. Ketinggiannya ini terus berkurang karena dia harus masuk ke tanah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bahas sesuai dengan ikut mayoritas orang gitu aja. Kalau mayoritas orang katakan gini ya kita nggak apa-apa, kita gitu. Biasanya pengetahuan itu kayak gitu, kebenaran itu bisa diambil dari mayoritas. Tapi nggak semua itu bisa berlaku, bisa nggak semua, tapi bisa berlaku bisa nggak. Oke, kita ingat-ingat lagi, panjang tongkat 40 cm, tinggi bola ke tongkat 50 cm, 0,5 meter. Oke, di sini nanti kayak begini, terus ke atas lagi ya. Oke, N bola 10, F tanah adalah 10⁻3. Kita substitusi berarti ya. Oke, antara dua rumus tadi FCS sama dengan MgH2-H1. Oke, di sini kita harus ngerti bedanya mana itu H2, mana itu S. H2 itu yang bermain adalah ini, ketinggian bola terhadap sini H. Oke, yang bermain energi potensial adalah si bola. Kemudian yang kena gaya adalah tongkat. Maka S ini adalah ini nanti panjang tongkatnya yang terkena perubahan panjang, karena dia harus kena gaya terus dia masuk. Dia kena gaya F terus dia masuk. Maka kita harus nyesuaiin mana ini arti H dan mana ini arti S. Salah sedikit aja tentu akibat hitung-hitungannya nanti fatal. Nah, jumlah tumbukan N ngikut dengan energi potensial, karena yang dicari di sini adalah jumlah tumbukan martil, banyaknya tumbukan martil. Kenapa yang diomongin martil berapa kali? Ya tentu N-nya itu ikut ini energi potensial, karena yang bermain di sini adalah martil, yang bermain di sini adalah tongkat. Oke, adalah bola. Rumus termodifikasi menjadi NMG kali H2-H1. Itu ada Fs. Oke ya, jadi nanti H itu H2 kita isi adalah 50 cm. Oke, H1 enggak, kita isi 0, anggap aja ini adalah ketinggian awal. Kok bisa ketinggian awal? Ya kita bayangin aja, ini kita balik bola di bawah ya, tongkat di atas. Jadi ini ketinggian awalnya kita anggap di sini tuh nolnya. Jadi titik nolnya di sini, titik akhirnya adalah di sini di 50 cm atau 0,5 meter. Oke, kita kerjakan di sini jelas NMG H2-H1 kali Fs. Oke, N adalah N dikali 10, M-nya 10 tadi, G-nya 10, H2-nya 0,5. Nah, tadi ya dari jarak bola ke tongkat tadi. Oke, F-nya 10⁻3 dari tahanan tanah 0,4 ini adalah panjang tongkat yang akan terkubur nanti. Oke, N kali 100 sama dengan 0,5. Dari mana ini? 10 kali 10 itu kan 100. Nah, 0,5 kurangi 0 ya 0,5. Oke, 10⁻3 sama kali 0,4 adalah 400. 1000 dikali 0,4, 400. Maka artinya adalah 10 kali 0,5 ya 50. Atau setengah dari 100 itu kan 50.
maka N jumlah tumbukan adalah 400, ini dibagi 50. Oke, ini 400, ini 50, ini bisa kita coret ya, 0 sama 0 kita coret, 40 bagi 5 ya tentu 8. Artinya apa? Tongkat tadi bisa masuk semuanya ke tanah ketika terkena 8 kali pukulan. Oke, sekian cukup, semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga bisa menambah semangat semuanya untuk belajar fisika, materi, usaha, dan energi.